warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat serta nikmat rizki, sehingga kita masih dapat berkumpul walaupun masih secara online seperti saat ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Ustadz Kiai Haji Sayyid Hamidan LC selaku Ketua Yayasan Al-Utsmaniyah. Yang kami hormati Ibu Syifa Awalia SPDI SESYMM selaku Ketua STAI PTDII, yang terhormat seluruh jajaran Puket STAI PTDII, yang terhormat jajaran Kaprodi dan seluruh struktural STAI PTDII, dan yang kami hormati Kak Serli Anafita Rahmi SOS MSIPH dan Bapak Wahyu Misbah MA selaku pemateri seminar nasional kita pada hari ini. Serta seluruh peserta seminar nasional yang hadir pada hari ini. Selamat datang dalam kegiatan seminar nasional season 1 dengan tema Menjadi Millennial Influencer di Era Digital. Selamat untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada kali ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya sambutan-sambutan, kemudian pemaparan materi pertama sekaligus diskusi dan tanya jawab, kemudian pemaparan materi kedua sekaligus diskusi dan tanya jawab, selanjutnya doa, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Hafid. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Hafidh yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Syifa Awalia SPDI SESYMM selaku Ketua STAI PTDII. Kepada Ibu Syifa Awalia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati segenap struktural, dosen dan juga narasumber yang alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini, sehat semuanya, serta segenap mahasiswaku yang ini kayaknya belum bergabung semua ya, karena memang kebanyakan dari mahasiswa kita itu Bu Sherly, ya Mbak Sherly ya, Bu Sherly, Mbak Sherly atau Bu Sherly nih, ya ini adalah mahasiswa pekerja. Jadi kalau pagi itu justru kita banyaknya mahasiswa di kelas malam dan juga Sabtu Ahad ya. Tapi dikarenakan program kegiatan seminar nasional ini tidak memungkinkan dilaksanakan di hari akhir pekan, maka kita laksanakan di hari biasa, di hari Kamis. Alhamdulillah hari ini program kampus yakni ranah Prodi KPI sesuai dengan timeline operasional kita bisa dilaksanakan pada kesempatan kali ini, yakni seminar nasional yang bertemakan menjadi influencer, ya. Nah, sebenarnya berbicara dengan influencer itu kita semua sudah pahami ya, mudah-mudahan juga para mahasiswa ini bisa memahami influencer itu adalah orang yang mempengaruhi orang lain. Kalau kita dulu dikenalkan yang namanya orang mempengaruhi orang lain itu guru, gitu ya, dosen, kemudian ustadz, ustazah, ya kalau yang keagamaannya, kalau yang formalnya adalah guru dan juga dosen, kemudian kalau yang non formalnya lagi itu ada juga istilah motivator. Pada saat ini di zaman yang makin ke depan banyak lahir istilah-istilah baru, maka keluarlah bahasa influencer karena dianggap mampu mempengaruhi orang lain, baik pemikiran maupun sikap, dan mengarahkan orang itu melakukan suatu perubahan. Harapannya tentunya dari yang buruk maupun ke arah yang positif. Sebagaimana kita tahu tahun 2045 prediksi dari Badan Pusat Statistik Nasional bahwasanya Indonesia akan mengalami puncak dari bonus demografi, yakni banyaknya masyarakat usia produktif pada tahun 2045 ini menyebabkan sebuah PR besar dan juga sebuah potensi besar
buat kita semua, ya kan? Potensi besarnya di sini adalah berarti ke depan Indonesia akan memiliki power optimum kalau menurut saya. Nah, di mana di tahun-tahun 2020 ini harusnya segala upaya yang dilakukan untuk optimalisasi power di 2045 itu harus bisa dilakukan dalam segala aspek bidang dan juga bisa dilakukan oleh semakin banyak orang, ya. Jadi tidak hanya kita yang disebut sebagai profesi baku, dosen dan guru, tapi juga semua lapisan masyarakat, bahkan orang-orang yang memiliki kapabilitas keilmuan yang baik seperti ustadz, ustazah, ya, apalagi tokoh-tokoh masyarakat, ya, ini harus memiliki peran serta yang optimal juga untuk memaksimalkan potensi tersebut. Nah, makanya harapannya kalau influencer ini sebuah sebuah narasi baru, sebuah istilah baru ya yang memang digaungkan, tapi tidak mengurangi semangatnya, yakni adalah memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat luas. Jadi tentunya harapannya kalau di sini sudah ada Mbak Shirley yang lahir di antara kita, harapannya nanti ke depan harus ada Shirley lain yang bisa lahir dari setiap wilayah di Indonesia, bahkan tentunya dari perut STAI PTDI itu sendiri. Makanya mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Mbak Shirley hari ini adalah mampu menginspirasi teman-teman mahasiswa di sini ya. Jadi karena judul yang diberikan juga kan sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya nanti setelah ini teman-teman mahasiswa belum terpicu, mungkin nanti perlu ada program lanjutan untuk optimalisasi potensi tersebut ya Pak Willy dan Pak Arief ya, berkenaan dengan potensi-potensi mahasiswa yang bisa menjadi influencer. Karena Indonesia membutuhkan itu. Ya. Indonesia membutuhkan itu dan Indonesia masih kekurangan. Masih kekurangan influencer muda yang mampu menggerakkan. Apalagi sekarang permasalahan masyarakat jelas, anak-anak muda sekarang ya itu banyak orientasinya itu adalah penggunaan media. Ya, konsumsi media Indonesia itu paling tinggi. Apalagi setelah dicek penggunaan Facebook dan yang lain-lain itu juga paling tinggi, walaupun dalam mode gratis kalau untuk di Indonesia ya. Tapi it's no problem gitu. Itu mungkin kalau satu sisi menurut saya justru masyarakat Indonesia itu pintar gitu kan. Kalau ada yang gratis kenapa harus bayar gitu. Tapi di luar itu kita bisa melihat konsumsi media yang tinggi itu harusnya menjadi peluang untuk perbaikan konsep pemikiran masyarakat kita. Seperti pemikiran-pemikiran pragmatis tentang politik, ya, tentang politik yang selama ini terus mengakar, harapannya melalui media itu bisa dikikis sedikit demi sedikit. Ya kan? Sistem politik yang menggunakan sistem pragmatis ini menyebabkan akhirnya kepemimpinan yang terpilih di Indonesia tidak berbasis pada intelektualisme dan kapabilitas, kan gitu. Nah, harapannya adalah pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan berbasis intelektualisme dan kapabilitas. Makanya konsep pemikiran, perubahan pemikiran, pembentukan paradigma berpikir itu harus senantiasa dilakukan terus-menerus pada setiap generasi muda Indonesia. Ya, agar kita semua memiliki paradigma yang baik dan juga terstruktur sehingga mampu menyeimbangkan apa yang menjadi kebutuhan nasional juga dengan kebutuhan kita sendiri, sehingga kita juga mampu bersaing dengan banyaknya potensi-potensi lain, ya kan, atau tokoh-tokoh lain, tapi juga kita mampu selain kita mengembangkan potensi kita, juga bisa menjadikan itu kebermanfaatan bagi banyak orang, yakni mengembangkan Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Alhamdulillah ya, Mbak Shirley, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat Mbak Shirley berkenalan dengan PTDI. Saya saat ini diamanahi sebagai Ketua PTDI, yang mudah-mudahan nanti kita bisa bersua dalam kesempatan yang lainnya, kapan mungkin kita bisa bikin event offline, ya kan? Dan mudah-mudahan nanti ada program lanjutan yang mungkin bisa disupport langsung oleh Mbak Shirley, ya.
Terima kasih buat semua segenap struktural yang sudah mengkondisikan kegiatan ini, dan saya harap mudah-mudahan ini Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan pada hari ini dan ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga kegiatan ini lancar sampai akhir nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak buat semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syifa Awalia yang telah memberikan sambutannya. Baik, sebelum kita mulai kepada acara inti, saya ingatkan lagi kepada para peserta untuk selalu mengaktifkan kameranya dan tetap fokus dalam mengikuti acara seminar hari ini. Karena bagi para peserta seminar yang mengikuti acara ini dari awal hingga akhir akan mendapatkan sertifikat secara gratis. Baiklah teman-teman sekalian, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi pertama Seminar Nasional Season 1 dengan tema Menjadi Millennial Influencer di Era Digital oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Serly Anafita Rahmi, Esos MSIPH, dan akan dilanjut dengan sesi tanya-jawab. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Willy Azwendra, MAG. Kepada Bapak Willy, kami persilahkan. Ya baik, terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam sebuah seminar nasional. Mudah-mudahan seminar hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami harapkan juga kepada seluruh hadirin untuk tetap hadir dan mengikuti acara demi acara sampai selesai, karena insya Allah nanti bagi peserta yang hadir dari awal sampai akhir nanti akan ada sertifikat seminar nasional. Ya, sebelum saya mulai, pertama-tama saya tadi sudah dibuka oleh MC. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Ketua STAI PTDI Ibu Syifa Awalia, SPDI SESMM, kemudian seluruh jajaran Phuket STAI PTDI, kemudian juga seluruh Kaprodi di STAI PTDI yang saya hormati, dan juga kepada seluruh struktural dan seluruh hadirin seminar nasional hari ini yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan. Oh ya, saya lupa. Mohon maaf. Saya juga menyapa pembicara hari ini. Assalamualaikum kepada Kak Serly Anafita Rahmi, Esos MSIP, juga kepada Pak Wahyu Misbah MA yang kami hormati semua. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya bacakan dulu CV dari pemateri pertama, Mbak Serly. Mungkin para hadirin mungkin sudah tahu juga mungkin ya, cuman mungkin saya akan membacakan secara ringkas CV dari Kak Serly Anafita Rahmi. Beliau adalah seorang dosen dan juga pengusaha. Kemudian pendidikannya, untuk pendidikan itu dari SD sampai SMP, SMA itu di Aceh. Beliau juga pernah sebagai wakil ketua OSIS di Aceh. Kemudian untuk kuliahnya beliau di Hubungan Internasional Universitas Paramadina Jakarta, kemudian S2 beliau di Fakultas Hukum dan Bisnis Swinburne University Melbourne, Australia.
Jadi Kak Sherly sudah S2 di Australia. Kemudian untuk pengalaman dan penghargaan yang pernah beliau dapatkan, yaitu pernah mendapatkan penghargaan karya tulis terbaik pada Australia Conference for International Development Australia 2017, kemudian pernah juara 1 kompetisi menulis esai, kemudian juara 1 kompetisi esai nasional, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian di penghargaan dalam bidang agama juga masih ada. Penghargaan dalam bidang agama yaitu Kak Sherly pernah waktu itu pernah sebagai finalis Dai Muda Pilihan Antv, itu Pildacil. Mungkin bagi hadirin mungkin masih ada yang ingat itu acara Pildacil Antv dulu tahun 2012. Kemudian pernah juga di Pildacil La TV sebelum Antv, itu ada La TV juga. Kemudian juga Kak Sherly juga pernah menjadi seorang host di MC Muslim. Nah, kemudian pengalaman luar negeri yang ini juga Masya Allah ya, luar biasa sekali pengalaman luar negeri beliau. Itu pernah menerima beasiswa Australia Award Scholarship Long Term Indonesia Australia tahun 2016 sampai 2018. Kemudian pernah menjadi delegasi terbaik Asia World Model United Nation South Korea 2018. Kemudian pernah juara 1 Naila National Australia Indonesia Language Award, kemudian penerima International Homestay Program in Australia, kemudian juga pertukaran mahasiswa ke Dubai, kemudian pertukaran mahasiswa ke Chili, terus kemudian perwakilan Indonesia dalam International Youth Forum Philippines 2010, kemudian juga pernah sebagai pemimpin delegasi Indonesia dalam APR Jamboree Laguna Philippines. Ini luar biasa karena beliau mewakili Indonesia ya, mewakili Indonesia. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada pemateri 1 yaitu Mbak Sherly Anavita Rahmi, Esos MSIP. Kepada Mbak Sherly kami persilahkan. Saya izin menyapa kita semua terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Senang sekali saya bisa ikut hadir dalam kegiatan seminar nasional meskipun kondisinya sekarang secara online, tapi semoga tidak mengurangi esensi dari apa yang akan kita diskusikan dalam beberapa waktu ke depan. Dan izinkan di awal saya menyampaikan salam hormat Sherly setinggi-tingginya kepada Ketua SDAI PTDII, Ibu Syifa Walia, yang tadi sudah menyampaikan sepatah dua patah katanya yang menggugah kita semua yang masih punya jiwa muda, karena membahas tentang 2045, yang otomatis saat kita bicara tentang masa depan, teman-teman dan Bapak Ibu, otomatis kita akan bicara tentang anak muda yang sekarang menempati posisi paling banyak dari porsi populasi di Indonesia. Juga dalam hal ini yang saya hormati Bapak Wahyu Misbah, yang nanti kita akan sama-sama belajar juga dari beliau. Salam hormat Sherly, Pak. Juga dalam hal ini, Sherly tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh ustadz-ustazah, para guru-guru kami, dan seluruh ciftas akademik yang kiranya berhadir dan berkenan untuk ada di tengah-tengah kita. Sherly mohon izin kepada yang besar, tak menyebutkan gelar, kepada yang kecil juga izin tak sebut namanya secara lengkap, kepada orang tua kami tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami tentu dengan ilmunya, kepada para ustadz-ustazah tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya, kepada senior-senior kami tentu dengan pengalamannya. Plus kita semua yang punya semangat untuk terus berprogres, untuk terus bertumbuh dan mengambil bagian, ini tentu dengan semangatnya. Dalam hal ini, di awal izinkan Sherly menyampaikan disclaimer kepada kita semua yang hadir di sini, bahwa Sherly diizinkan untuk menyampaikan sedikit pemantik atau pandangan awal. Ini sama sekali bukan karena ilmu Sherly lebih, bukan karena pengalaman Sherly lebih, juga bukan karena wawasan Sherly lebih, sama sekali bukan. Ada istilah dari orang bijak mengatakan kurang lebih begini, setiap orang
itu ada masanya, dan setiap masa itu ada orangnya. Dengan kata lain, sangat wajar ketika orang tua kita sering menyampaikan kalau ada orang yang paling bisa dan paling mampu membuat perubahan di satu generasi, maka itu adalah generasi yang berproses di era itu. Maka otomatis entah itu di generasi kita, entah itu di anak-anak kita, entah itu di cucu-cucu kita nanti, tapi yang jelas ini adalah eranya kita semua yang hari ini masih diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk berkumpul, untuk bertemu, untuk berdialektika. Dan hari ini dengan tema yang diberi amanah tentang memaksimalkan era digital. Kalau ada istilah influencer, maka saya sangat sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Syifa. Influencer itu hanya istilah yang sebetulnya kalau kita mau menarik atau menilik, maka sebetulnya influencer terbaik sepanjang zaman, bahkan itu diakui dalam buku 100 orang paling berpengaruh di dunia oleh Michael Hart, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan semua tantangan, kondisi, dan situasi lingkungan saat itu, beliau mampu menjadi orang yang mampu mempengaruhi, dan hal yang dipengaruhinya itu bukan hanya di generasi itu, tapi bahkan kita bawa sampai sekarang. Nah, untuk itu kalau ada perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, termasuk kalau nanti ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan. Kalau Sally bisa jawab, mari sama-sama kita berdiskusi dan saling sulam tambal. Tapi kalau ternyata Sally nggak bisa jawab, insya Allah nanti akan ada Bapak Wahyu yang akan menampung untuk menjawab. Insya Allah. Biasanya Ya, beliau ahlinya ya. pengalaman dan pemahaman yang lebih luas, Pak. Baiklah. Tadi izin dalam hal ini mengambil alih layar dulu, nanti saya akan kembalikan lagi karena mempersiapkan sedikit PPT untuk kita semua yang hadir di sini. Saya mohon izin ya teman-teman operator, nanti saya izin kembalikan lagi. Ini menarik, karena saya sedikit menilik tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Syifa. Betul, saya sepakat bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, lebih dari setengah penduduk Indonesia sekarang diisi oleh anak muda. Saya mohon izin, ini ada salah pengetikan, yang warna kuning harusnya tulisannya adalah post generasi Z. Mungkin anak-anak kita, atau mungkin ponakan-ponakan kita yang sekarang berada di SD, dengan semua kecepatan belajar, kecepatan berkarya yang lahir dari tahun 2013 sampai sekarang, diprediksi kecepatannya dalam belajar, berkarya, dan menerima informasi 4 kali lipat lebih cepat dari generasi Z yang sekarang memang mayoritas mengisi kampus, mengisi universitas, termasuk dalam hal ini yang menjadi porsi paling besar sekarang di negara kita. Saya kembali dulu ke sini, dan ini adalah data di tahun 2020, terupdate-nya di tahun 2022 yang tahun lalu. Angka ini terus bertambah. Tapi untuk menyederhanakan ini, bahwa tantangannya sekarang adalah bukan hanya sekedar kuantitas, tapi bagaimana kualitas dari lebih dari setengah, kurang lebih 147 juta menurut data terakhir, anak muda yang saat ini sedang berada pada fase rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap segala sesuatu, ditambah mudahnya akses informasi untuk menonton, melihat, membaca. Satu kali klik kita bisa menyebarkan informasi sepersetik, satu kali klik kita bisa mendapatkan informasi tanpa ada saingan, tanpa ada filter. Dengan kata lain, kalau misalnya sekalinya kita bilang jangan kepada anak muda, satu kali bilang jangan, maka akan ada 101 cara untuk tetap bisa mengakses itu. Entah itu di tempat umum maupun di tempat yang tidak terlihat oleh orang. Dan sekarang infrastruktur digitalnya memang sudah terbentuk. Sehingga generasi yang lahir secara tidak langsung terbiasa dan dibiasakan oleh kondisi dan situasi, otomatis akan terbiasa dengan ritme itu. Yang habis ini akan sama-sama kita bahas. Nah, tapi untuk mempersingkat ini, menarik untuk melihat bahwa lebih dari 147 jutaan itu adalah anak muda, maka otomatis saya sedikit masuk ke sini dulu. Menarik karena pada akhirnya eranya mulai berubah. Antara misalnya era mudanya 30 atau 40 tahun yang lalu dengan misalnya era mudanya di zaman sekarang, dengan semua infrastruktur digital yang terbangun, maka otomatis akan ada perubahan dan adaptasi yang mau nggak mau, suka nggak suka, harus kita
harus kita lihat sebagai salah satu indikator dalam kehidupan. Saya teringat Benjamin Franklin pernah bilang begini, Bapak Ibu, if we are finished changing, then we are finished. Saat kita manusia berhenti berubah, tentu kan harapan kita kalau berubah ke arah yang lebih baik ya. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Toh memang demikian sunatullahnya. Saat manusia berhenti berubah ke arah yang lebih baik, harapan kita semua, saat manusia berhenti belajar, adanya kita akan segera tergantikan dan digantikan dengan mereka yang jauh lebih responsif dan adaptif dengan perubahan itu sendiri. Urusan goal, nilai, value, ini besar kemungkinan kita harus saklek memegangnya. Tapi kalau untuk urusan cara, urusan metode, urusan siasah, kita harus fleksibel dengan perubahan itu sendiri. Sehingga wajar seorang bijak juga pernah mengatakan saat manusia berhenti berkembang, tandanya dia udah mati karena kehilangan satu dari ciri-ciri makhluk. Dan ini menarik ketika melihat perubahan yang terjadi. Ini saya sedikit bridging dulu sebelum kita masuk tentang how to become. Bagaimana pada akhirnya kita semua dengan potensi kita masing-masing sebagai wasilah untuk berkarya di bidang kita masing-masing, yang sebetulnya perbedaan potensi ini yang bisa membuat kita bisa saling sulam tambal dan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tapi yang jelas bahwa kita sekarang berada di era yang bukan hanya tentang digitalisasi, tapi ini adalah eranya di mana siapa yang memegang alat dan menguasai alat, maka justru akan diarahkan sesuai dengan manusia di belakang alat itu. Nah, ini menarik. Saya sedikit buka yang bagian ini, bahwa banyak pihak yang sekarang menyebutkan tentang 2045. Saya sangat sepakat. Dan sekarang kita memasuki industri 5.0. Industri 4.0, digitalisasi 2-3 tahun terakhir saat kita semua mulai mengenal istilah Zoom, yang awalnya misalnya dalam satu hari kita mengikuti rapat atau mengikuti kelas hanya bisa 2 atau 3. Sekarang dengan kita posisinya berbeda, di tempat yang berbeda, Bapak Ibu mungkin ada di wilayah yang berbeda, kita bisa ketemu hanya dengan satu kali klik selama ada Internet of Things. Artinya, siap tidak siap, kita semua udah masuk dalam konteks digital, dipaksa dan pada akhirnya terbiasa. Sekarang kita memasuki industri 5.0. Kunci dari industri 5.0 ini sangat menarik, yaitu manusianya itu sendiri. Artinya saat manusianya berhenti untuk memaksimalkan 2 potensi yang ada pada dirinya, kalau kata Buya Hamka, 2 potensi manusia yang sampai kapanpun tidak tergantikan oleh makhluk hidup lain. Makhluk hidup aja ibaratnya kalau kita mau mendalami atau mentadaburi, makhluk hidup saja tidak bisa menggantikannya. Artinya hewan dan tumbuhan saja tidak bisa menggantikan 2 kelebihan manusia ini, apalagi yang tidak hidup, artificial intelligence. Yaitu yang pertama adalah ini, mindset, cara berpikir kreatif. Karena kalau artificial intelligence, teknologi 1 tambah 1 sama dengan 2. Teman-teman dan Bapak Ibu, benar ya? Tapi kalau manusia dengan perbedaan situasi, perbedaan kondisi, perbedaan lingkungan, perbedaan timing, momentum, waktu, maka hasil dari 1 tambah 1 bisa jadi berbeda. Dan ini yang menjadi potensi manusia. Yang kedua adalah empati, social empathy. Merasakan apa yang orang lain rasakan, menaruh kaki kita di sepatu orang lain, memanusiakan manusia yang dilalahnya di era sekarang, harus kita akui, Internet of Things, digital, social media, dan semua anak turunannya ternyata menggerus atau membuat social empathy kita semua semakin minim. Nah, sebelum kita terlalu jauh, sehingga mengasah 2 hal ini justru membuat posisi manusia itu tetap menjadi sentral. Alat pistolnya mau dipegang oleh siapa? Oleh orang baik atau oleh orang nggak baik? Mau dipakai untuk membunuh atau untuk membantu? Pisaunya mau dipakai untuk mempercepat kita menuju target atau justru memperlama karena tsunami informasi yang terjadi? Karena nggak punya goal, nggak punya target, alhasil 1 jam kita scrolling, 1 jam kita menghabiskan waktu di internet tanpa sadar waktu berlalu, dan begitu banyak informasi yang masuk. Syukur-syukur kalau kita bisa menyaring, tapi ketika critical thinking Indonesia, kita di Indonesia ternyata sampai sekarang data menunjukkan juga masih cenderung rendah, maka otomatis ini menjadi bumerang yang
tugas kita semua, siapapun kita, apapun profesi kita, tugas kita semua untuk mengambil bagian sesuai dengan potensi kita masing-masing. Nah, untuk itu saya izin percepat. Pada akhirnya ketika data menunjukkan bahwa semakin ke sini 8-13 menurut IDR Research Institute, anak muda menghabiskan waktu di internet. Konteksnya bisa apa saja. Karena bisa jadi ikut kelas di internet, atau mungkin kerjain tugas, ada penelitian, atau mungkin bekerjanya memang di internet, dan seterusnya. Tapi ternyata Indonesia pun ditempatkan sebagai negara keempat paling aktif sosial medianya. Kalau dua data ini kita gabungin, maka ketahuan bahwa anak muda Indonesia kalau udah main di internet, ternyata mayoritas akan membuka sosial media. Di mana di sosial media semua bisa menaruh apapun, semua bisa memposting apapun, bahkan bukan nggak mungkin antara postingan seorang anak, bukan bermaksud melihat benar salah, tapi postingan seorang yang punya kapasitas dan kapabilitas, tadi kalau kata Ibu Syifa, seorang doktor di bidangnya dengan seorang anak SD atau seorang anak SMP, amplifying atau frekuensi bisa diterima oleh publiknya jauh lebih besar anak SD, anak SMP. Yang ini otomatis butuh strategi, siasah, dan cara. Karena akan membuat logical fallacy atau logika berpikir bukan hanya anak muda, tapi publik pada akhirnya terbalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Dan ini eranya memang demikian. Bukan bermaksud mau bilang mana yang benar dan mana yang salah, tapi kita buka dulu realitas yang terjadi sebagaimana adanya, tanpa ditutup-tutupi, maka kita akan tahu di situ ada tantangan. Ada gap yang besar antara realitas dan ideal yang seharusnya terjadi itu seperti apa. Karena istilah influencer itu kan otomatis kita merujuk, kita berkiblatnya pada influencer nomor 1 sepanjang zaman, yang dengan waktu yang sangat singkat perubahannya bisa sedemikian rupa begitu, 180 derajat. Masyarakat yang sebelumnya dikenal dengan semua kenegatifannya menjadi masyarakat yang bahkan menjadi kiblat dari peradaban itu sendiri, dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Artinya kalau ada kiblatnya, otomatis kita akan melihat Rasulullah SAW, meskipun mungkin dengan cara yang berbeda di zaman sekarang. Maka saya yakin bahwa sebetulnya formula atau path atau value atau hikmahnya sebetulnya sama dari zaman dulu sampai sekarang. Karena kan Sally sangat senang dengan istilah bahwa realitas yang terjadi sekarang itu adalah sejarah yang berulang. Maka sebetulnya mereka yang mempelajari sejarah, mereka yang mau memahami dan mendalami sejarah akan tahu formula-formula yang disesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian. Nah, nanti slide ini akan saya sampaikan, saya izin percepat agar kita perbanyak sesi diskusinya mengenai